Anjay. Setengah jam nih, berarti sampai jam 10 ya. Kurang lebih. Udah belum? Harus banget minimal, minimal setengah jam. Harus banget. Harus banget Yaudah, setengah yaudah, jam. yaudah, 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 Makanya yaudah. Ya, ntar openingnya gue lama-lamain. Oke, udah siap belum? ya oke. Ya, Hmm, oke. Satu, dua, tiga. Halo, selamat malam. malam. Oke, em, sebelumnya perkenalkan namaku Azara Nur Pertiwi. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Yang hari ini akan membantu kamu untuk konseling pada hari ini. Sebelumnya, boleh nih kamu perkenalkan dulu diri kamu. Halo, nama aku Ula Nashwa, biasa dipanggil Ula. Sekarang saya mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsian di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Oh, kalau boleh tahu kesibukannya kira-kira ini tuh apa sih sebagai mahasiswa tingkat akhir? Kalau akhir-akhir ini lebih ke menyusun skripsi, terus kemudian konsul-konsul ke dosen pembimbing satu, terus juga setelah seminar hasil juga kan perlu revisi, jadi konsul mengenai revisi ke dosen pembimbing satu, dosen pembimbing dua, serta dosen penguji juga. Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa? Jurusan teknik geofisika Di mana di kampusnya? Universitas Brawijaya di Malang. Oh, berarti di sini ngekos dong di sana, di kampusnya. Iya, karena saya kan dari Jabodetabek ya, jadi harus ngekos di Malang. Emang rumahnya di mana sebelumnya? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Sama dong. Bekasi Oh mananya kalau boleh iya, tahu? Iya. di dekat Sumarekon sih. Oh, rumahku juga nggak jauh sih dari situ. Oke nih, kamu udah siap buat konseling hari ini? Ya, udah siap. Oke, sebelumnya aku izin reminder, ini Zoom-nya akan aku record. Cuman apapun yang hari ini kamu ceritain dan juga recordannya semua, itu akan terjamin rahasianya. Tapi sebelumnya kamu apa berkenan untuk di-record? Iya, boleh. Oke, oke, sebentar ya. Oke, kamu boleh nggak ceritain akhir-akhir ini tuh kamu tuh lagi ngerasa kayak gimana? Karena mungkin aku mahasiswa tingkat akhir ya yang lagi skripsian, mungkin lebih ke pusing tentang skripsian aja sih. Terus lebih ke overwhelming soal belajar mengenai skripsi aku sendiri. Kadang kan kayak karena aku ada apanya ya, perlu mengetahui rumus-rumus yang ada di skripsinya kan. Jadi bener-bener itu bikin overwhelming aja sih di pelajarin teori-teorinya lah di skripsi yang aku pakai ini. Berarti akhir-akhir ini tuh emang lagi sibuknya tuh sama skripsi banget ya. Mm-mm. Oke. Nah, kan kamu tadi bilang kalau kamu tuh lagi overwhelmed banget sama skripsi kamu ini. Nah, kalau misalnya kamu emang lagi burn out atau kamu lagi overwhelmed banget nih, biasa tuh kamu tuh ngapain sih, hal apa yang kamu lakuin supaya overwhelm kamu tuh atau stres kamu tuh em, lebih apa ya, lebih ke kontrol lagi gitu. Kalau aku sih biasanya eh kalau lagi nyusun skripsi ya mulai dari nyusun skripsi, mulai dari ngerjain revisian apapun itu, aku itu lebih ke suka pergi bareng teman-teman karena mungkin Oh, punya kesibukan yang sama kan, struggling yang sama. Jadi eh ngerjain bareng-bareng teman-teman, ya maksudnya kalau struggling bareng tuh juga kayak kita kalau udah penat gitu sama ngerjain skripsi ya kayak ya apa ya ngobrol terus bercanda dulu terus baru ngelanjutin lagi untuk skripsian gitu sih. oke. Tapi selama kamu ngerjain skripsi ini, em, ada nggak sih momen-momen yang dimana tuh malah bikin kamu tuh kayak ngedown lagi atau misalnya kayak sama pengerjaan skripsi ini tuh kayak
ada aja gitu hal-hal yang bikin kayak ngehambat atau kayak bikin jadi demotivasi, kayak bikin berat buat ngelakuinnya. Ada nggak? Mungkin waktu awal-awal pengolahan ya, karena saya kan butuh pengolahan data di software kan. Nah, itu kadang karena mungkin datanya berat, kadang juga softwarenya suka nge-lag gitu. Itu tuh yang bikin kayak eh, rada kesel sedikit gitu. Atau enggak, misalkan udah ngelakuin nih satu step pengolahan, terus konsul ke pembimbing dari perusahaan, terus ternyata apa yang aku kerjain tuh salah gitu kan. Jadi harus ngelakuin pengolahan ulang. Nah, itu tuh kadang kayak gimana ya, kayak pengen maju satu step gitu ke tahap selanjutnya, tapi ternyata kan nggak bisa kan gara-gara perlu revisian. Jadi perlu ngulang lagi untuk pengolahannya gitu sih. Itu yang bikin kayak lebih ke aduh kapan sih aku apa ya kayak ke step selanjutnya di skripsi ini gitu. Nah, di situasi yang bisa dibilang lumayan berat ini, em, ada nggak sih kayak hal yang kamu rasain kayak misalnya, ini kamu sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Kebetulan aku udah di semester 9 ya. Semester 9. Pasti kan di semester 9 ini kamu pasti ada rasa-rasa kayak, ih teman-teman aku udah pada kelar dari semester kemarin. Terus kayak, pokoknya banyak hal-hal yang kayak, kamu pasti ada nggak sih rasa-rasa yang kayak, ih aku udah semester 9 nih gitu. Dan baru selesai semester 9 ada nggak hal-hal yang kayak bikin kamu tuh kayak jadi sedih atau kayak makin stres? Waktu kemarin di tahun lalu, jadi kan maksudnya aku masih di semester 7 semester 8 ya. Sebenarnya ada ngerasa kayak, aduh kayaknya bakal nih extend ke semester 9 gitu kan. Sempet kayak sedih juga karena beberapa temen tuh juga ada yang 3,5 tahun. Terus waktu aku semester 8 juga ada yang 4 tahun gitu. Nah tapi sebenarnya balik lagi ke apa ya, karena aku tuh pengen ke peminatan yang aku mau di mana oil and gas itu mostly di prodi aku itu emang kebanyakan lulusnya tuh telat. Jadi eh aku udah menyiapkan mental aja sih kalau emang bakal lulus telat juga karena eh belajarnya tuh lebih banyak juga dibandingkan dengan peminatan yang lain. Terus juga kalau misalkan untuk pengen skripsian kan itu perlu di suatu perusahaan untuk oil and gas kan. Nah, untuk masuk ke perusahaan itu tuh juga butuh waktu. Nggak nggak bisa yang saya sendiri tuh ngambil data gitu tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya pernah ada di posisi kayak sedih, terus lebih kayak aduh pengen deh lulus tepat waktu gitu. Tapi apa ya kayak itu udah berlalu gitu dan sebenarnya di prodi saya juga mostly nggak apa ya banyak yang juga nggak lulus tepat waktu karena emang ngambil peminatan oil and gas juga jadi masih banyak yang lebih dari 4 tahun itu. Oh, berarti kalau di prodi yang kamu lagi jalanin ini tuh emang, pada normalnya itu memang lebih dari 8 semester. Sebenarnya bukan pada normalnya lebih kayak ke kalau misalkan mau ngambil peminatan oil and gas itu biasanya harus merelakan lebih dari 8 semester sih. Karena harus, em, kayak kamu tadi bilang kan harus banyak belajarnya gitu. Mm-mm. Iya. Oke, dari pengalaman kamu yang kemarin kurang mengenakan itu yang kemarin, ada ada apa ya? Ada pembelajaran baru nggak sih di diri kamu? Misalkan kayak kemarin kamu kayak misalnya ngerasa insecure teman-teman kamu lulus duluan. Nah, tapi sekarang kan kamu udah bisa nih. Kamu udah nunjukin kalau kamu bisa. Nah, kamu dapat pembelajaran apa dari hal-hal yang gak mengenakan kemarin? eh Lebih ya menerima aja sih karena konsekuensi yang aku ambil itu kan harus aku pengen peminatan oil and gas. Terus habis itu aku tahu konsekuensi dari cutting-cutting aku yang mostly ngambil oil and gas itu
kebanyakan telat. Jadi lebih ke harus menerima dari sebelum aku memulai semester 9 ini, terus lebih kayak apa ya? Kayak ngejalanin sama temen-temen tuh kayak iya nggak apa-apa kita, maksudnya walaupun kita telat kita bisa kok lulus juga gitu. Lebih kayak saling menguatkan aja sama temen-temen yang ngambil peminatan yang sama. Kayak berarti hmm, support dari teman-teman tuh juga berpengaruh banget ya ke kamu. Mm-mm. Oke. Tapi selain dari skripsi nih, ada nggak sih em, hal-hal lain yang terjadi di hidup kamu yang itu lumayan apa ya, lumayan kayak menyakitkan juga dan lumayan menguras energi juga. Ada nggak selain skripsi? Kalau untuk saat ini kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Em, Kesibukan kamu tapi selain skripsian kan sekarang skripsian udah selesai nih. Kesibukan kamu akhir-akhir ini apa? Kan kamu kemarin udah ini ya, apa? Sidang skripsi. Ya. Mm-mm. Kesibukan kamu akhir-akhir ini apa? Eh, karena setelah skripsi itu masih perlu ada pengurusan berkas, itu juga lumayan lama karena kebetulan harus ngurusnya tuh selain di departemen sendiri, harus di fakultas, terus kemudian harus ke perpustakaan UB juga, perpustakaan sentralnya, dan itu cukup capek untuk bolak-baliknya karena apa ya, beberapa stafnya juga kalau mengurus soal berkas-berkasnya karena kan saling oper-operan gitu kan. Nah, itu tuh emang agak lumayan lama dan ini udah hampir seminggu berkasnya juga belum jadi kayak sampai sekarang masih saya urus gitu sih. Berarti akhir-akhir ini kesibukannya ngurusin skripsi, apa? Ngurusin Ngurusin berkas, berkas. berkas saya. Oke. Hmm. Em, Kan kamu tadi juga ini ya, kita flashback ke sebelumnya, kamu kan juga tadi kayak mengalami stres dan juga demotivasi. Em, Selain kamu em, apa namanya kayak main sama teman-teman kamu itu, em, hal apa yang kamu lakuin sendiri dengan diri kamu sendiri buat apa sih namanya kayak buat mengurangi rasa stres kamu kemarin-kemarin? Mungkin kalau lagi stres ya, nonton YouTube atau kayak scroll sosial media atau enggak kayak self reward aja gitu, misalkan beli makanan yang aku suka atau kayak beli barang yang emang lagi dipengenin ya, karena kayak skripsi itu kan emang kewajiban ya yang harus dilakuin juga, jadi mau gak mau harus tetap dilakuin. Tapi ya kalau misalkan lagi stres mungkin break dulu sebentar, ngobrol sama temen atau main sama temen, terus habis itu atau misalkan kalau misalkan emang mereka juga lagi mau punya me time sendiri gitu kan, me time ya paling aku nge-scroll sosial media atau misalkan kalau lagi pengen makan yang dipengenin itu kayak ya udah beli gitu gitu sih. Tapi kamu kan, kan kamu tadi bilang kamu ngekos ya. Nah, selama ngekos ini Mm-mm. dan selama pengajian skripsi ini, em, kamu tuh kayak agak homesick gak sih? Karena kan yang kamu tadi bilang kan homesick, apa namanya? Eh Skripsi itu kan berat ya. Nah, kamu ada nggak sih rasa-rasa kayak homesick ya? Misal kayak kangen keluarga, kan kan kadang kalau misalnya kita lagi stres ya, kadang tuh kayak pengen pulang ke rumah atau kayak gimana gitu. Kadang sih iya, lebih ke karena mungkin skripsi kan hektik ya dari pagi ke kampus gitu kan, kayak misalkan ngejar dosen dan lain-lain, terus kadang lupa makan gitu kan, terus Hmm. ya udah jadi kayak kangen aja kalau di rumah kan tiba-tiba udah ada makan gitu kan langsung sarapan. Nah kalau ini kan perlu apa ya, kayak Belum berangkat mikir. ya udah. Iya, langsung ke dosen, terus habis dari dosen baru makan kan. Kadang juga makannya telat gitu kan. Udah kayak rada siang, jadi kayak brunch jatuhnya. Iya. Tapi em, kayak kamu kalau dari keluarga tuh
bentuk support dari keluarga ke kamu tuh kayak gimana dalam kamu pengerjaan skripsi ini? Kebetulan dari keluarga juga supportnya itu mungkin video call ya, kayak Hmm. mungkin seminggu sekali gitu kan video call, nanyain kabar, terus eh mereka kan juga tahu ya kalau aku untuk extend 9 semester ini kan, ya mereka nggak apa-apa karena emang dengan alasan aku yang kuat juga kan, karena emang peminatan aku yang aku pengenin ini juga lumayan kayak lebih sulit dibandingkan peminatan yang lainnya. Ya lebih ke apa ya motivasinya kalau misalkan video call juga kayak diingetin jangan lupa makan. Terus kayak kalau misalkan emang udah apa ya kayak udah stres gitu, udah stres ngerjain, ya udah stop dulu aja gitu-gitu. Terus didoain gitu-gitu sih kalau dari keluarga. Hmm, ada nggak sih perasaan yang sama ini tuh kamu pendem? Ini maaf ya agak melenceng dari yang tadi. Cuma aku pengen ini Mm-mm. menggali yang lebih lain. Ada nggak sih perasaan yang sama ini tuh kamu pendem atau sulit kamu ungkapkan? eh Perasaan yang kayak gimana? Misal kamu mengalami suatu hal, tapi itu kamu pendem sendiri dan kamu tuh susah ngungkapin ke orang lain. Misalnya kamu yang seharusnya kamu minta tolong sama orang lain, karena kamu sulit tuh untuk mengungkapkannya, kamu jadinya dipendam sendiri. Kayak gitu. Hmm, Kalau kayak gitu sih mungkin kadang rasa nggak enakan mungkin ya. Gak enakan yang Lebih gimana? kayak kerasa nggak enakan nggak sih? eh tapi rasa eh bingung juga sih karena kebetulan kalau sama mungkin kalau ke sama temen ya, sama temen yang kuliah ini kita tuh kalau misalkan butuh apa-apa tuh kadang emang suka ya udah ngomong aja gitu loh. Jadi kalau untuk rasa nggak enakan itu jarang ada sih kalau misalkan sekarang-sekarang. Mungkin kalau dulu pertama kali ketemu, iya. Tapi kalau untuk sekarang udah 9 semester ini, lebih ke kalau emang kita butuh apapun, kita bilang. Terus kalau kita emang nggak bisa ya kita bilang. Kalau bisa ya kita bilang gitu. Nah, untuk tadi yang perasaan gak enak itu maksudnya kayak gimana? Kayak maksudnya gak enakan dalam kayak menolak. Kayak misalnya nih, dia mau minjem barang, tapi kita mau nolaknya gak enak kayak gitu atau gimana? Oh, kalau kayak gitu sih ya, mungkin menolak itu bisa jadi yang pernah aku rasain kan. Lebih ke mungkin kalau temen minta tolong sesuatu gitu dan sebenarnya aku juga lagi hektik tapi kayak Hmm, pengen nolak tuh nggak enak gitu itu pernah. kayak ini kalau orang-orang bilang tuh people pleasure. Ya, Iya. mau nolak gak enak. Oke. Hmm. Eh. Hmm. Aku lanjut ya. Mm-mm. Gimana ya? Oke. Eh, ada nggak sih bagian dari diri kamu yang merasa tuh belum terpenuhi? Maksudnya belum terpenuhi tuh kayak misalnya em, apa namanya sih? Kayak ada suatu hal yang belum diterima, ngerti nggak kamu maksudnya? Kayak misalnya kayak harusnya tuh aku begini, tapi kenyataannya begini. Jadi kamu belum belum menerima suatu hal ini. Hmm, Kayaknya perlu dikasih clue dulu deh karena Clue. aku takut kayak salah salah mengartikan diri aku sendiri gitu loh. Sebenarnya nggak ada salah atau benar sih. Sebenarnya intinya gini kayak maksudnya itu misal, ini misal contohnya, kamu Mm. em, tadinya nggak pengen masuk jurusan ini, kamu pengennya jurusan bahasa Inggris, cuman ternyata emang dirinya kamu di jurusan yang sekarang kamu ini, tapi kamu kayak belum ikhlas nih mengikhlaskan yang satu hal ini, Pak, jurusan bahasa Inggris ini. Jadi kayak gitu, kayak kamu masih belum terima akan suatu hal gitu loh.
Gitu. Aku pernah sih kayak apa ya kayak ngerasa cocok nggak ya di jurusan ini. Sebenarnya awalnya kayak ngerasa terlalu overwhelming. Mungkin karena juga lagi COVID kan waktu aku Oh, pertama kali masuk kan. Nah, di mana belum ketemu teman, terus benar-benar kayak sosialisasi tuh benar-benar hanya sosial media doang kan, tanpa bertatap mata langsung, ngelihat muka, terus kayak misalkan main gitu nggak pernah, walaupun emang sesama Jabodetabek, apalagi kuliah aku kan ada di Malang kan, di mana sosialisasi sama kebanyakan apa ya teman-temannya tuh beberapa tuh di Jawa kan, bukan di daerah Jakarta, Jabodetabek gitu. Jadi lebih ke susah untuk sosialisasi, jadi kayak ngerasa overwhelming sendiri dan pernah di posisi kayak salah nggak sih masuk jurusan ini gitu. Tapi aku ngerasa kayak makin lama kalau misalkan aku udah milih ini ya udah mungkin emang ini jalannya dan ya maksudnya emang susah ngejalaninnya gitu. Ya namanya belajar juga sulit kan, tapi eh kayak makin ke sini tuh kayak apa ya punya teman-teman yang saling support juga walaupun mungkin teman-teman yang lain juga kadang ngerasa sebenarnya cocok nggak sih di jurusan ini gitu juga, tapi kayak ya udah lebih saling menguatkan aja gitu. oh, berarti kamu awal-awal tuh juga sempat ngerasa yang kayak, ini kayak gue salah jurusan, kayak gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi kamu waktu itu, Iya. kan kamu tadi bilang teman-teman kamu itu kebanyakan Jawa ya. Berarti kamu ngerasain ini dong, kayak perbedaan budayanya. Kayak misalnya kita Jakarta ngomongnya gue lo, mereka ngomongnya kayak aku kamu. Berarti kamu sempat merasain perbedaan budaya itu. Iya, sempat ngerasain perbedaan budaya itu karena takut kayak di apa ya dicap gak sopan gitu loh. Karena Oh, kita kan kalau misalkan sesama Jabodetabek ngomong lo gue gitu-gitu ya. eh nggak ada kayak apa ya intensi untuk kita misalkan marah atau apapun kan karena emang itu percakapan kita biasa. Nah, tapi ternyata maksudnya kalau untuk dari POV dari teman-teman aku gitu yang emang bukan Jabodetabek, mereka tuh nganggapnya kayak rada kurang sopan dan eh, dari kitanya juga harus dari sayanya sendiri tuh harus kayak nge-switch diri kalau misalkan kita ngobrol sama teman-teman yang emang dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu emang harus nge-switch ke aku kamu gitu. Dan itu kadang emang suka keceplosan sendiri gitu kan. Jadi ya lebih ke ada barrier dari budayanya itu sih. Berarti awal-awal emang sempet ada kesulitan ya. Cuman kan sering berjalannya waktu bisa beradaptasi. Mm-mm. Eh, hmm, ada nggak sih suatu hal yang itu tuh belum terwujud di hidup kamu? Em, Kalau belum terwujud ya mungkin apa ya? Mungkin lebih ke cita-cita aja sih. Lebih ke belum tahu arahnya kemana habis lulus gitu. Kayak masih worry ya nanti dapat kerja apa enggak, kerja di mana. Iya. Mm-mm. Itu wajar sih. Kayak dalam kondisi yang kayak gitu, kamu punya nggak sih harapan apa harapan apa? em Bentar, bentar, salah kata-kata. Oke, hal apa yang memberi kamu tuh harapan meskipun kamu tuh lagi dalam kondisi yang sulit. Sebentar. Ya, Lebih ke apa ya harapan-harapannya mungkin lebih ke kalau temen aku yang lain karena mungkin aku worry nih soal kayak aku ke depannya gimana lebih ke temen aku yang udah lulus aja tuh kayak mungkin bisa dapet kerja gitu berarti aku juga bisa gitu ya emang harus berusaha dari diri sendiri juga kan apalagi kan udah apa ya udah bener dilepas udah nggak ada dari
embel-embel instansi apapun gitu kan. Maksudnya bukan mahasiswa lagi, emang harus dari kemampuan diri sendiri. Terus mungkin lebih ke doa aja sih sama mungkin harus lebih belajar walaupun emang udah selesai masa perkuliahannya gitu. Kayak, kan kamu udah ngelewatin masa sulit yang banyak banget nih selama ini hidup kamu. Apa yang pengen kamu bilang ke diri kamu sendiri? Mungkin apa ya? Kayak mungkin jangan nyerah aja sih. Kayak cita-citanya masih banyak, jadi kayak emang harus dikejar dan harus berusaha gitu. Asik. Oke, em, sebenarnya kita udah mau selesai ya, karena ternyata Zoom-nya juga udah mau habis. Oke, Mm-mm. dari setelah kita ngobrol tadi kurang lebih setengah jam, em, gimana perasaan kamu? Apakah lega atau apa kamu ngerasain apa setelah kita tadi ngobrol-ngobrol? Mungkin lega ya karena kalau misalkan cerita kayak ke sesama temen gitu kayak skripsian, aduh skripsian overwhelming banget, bikin pusing. Mereka juga sama gitu kan. Nah Hmm. mungkin kalau ke kamu kan kayak belum skripsian, jadi mungkin lebih ke apa ya? Lebih kayak bisa diterima gitu kan. Kalau ke teman-teman kan kayak, iya, gue juga sama kok pusing gitu. Gue juga capek gitu. Kayak sebelum kita tutup nih, kamu ada nggak yang mau disampaikan lagi? Udah sih cukup. Ya, sebelum tutup, aku pengen bilang terima kasih banyak karena udah mau bercerita hari ini, udah mau menyampaikan unek-unek kamu, udah membantu aku juga. Terima kasih banyak. Pokoknya tuh kamu tuh udah keren banget. Kamu sampai hari ini masih hidup itu udah keren. Kalau udah nyelesain kuliah yang menurut kamu berat, yang awalnya kamu ngerasa aduh ini apaan sih berat banget kayak ini bukan bukan gue banget gitu cuman ternyata lihat kamu udah skripsi yang sebelumnya mungkin ngeluh Yeay! yang sebelumnya kayak ngeluh-ngeluh mulu aduh nggak kuat tapi kan udah di tahap ini berarti kamu keren banget. Yeay! Keren banget. Kayak mungkin sampai sini aja Zoom kita. Em, Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari akunya. Aku minta maaf. Tapi terima kasih banyak sebelumnya. Kalau gitu kita akhiri sesi konseling ini. Dadah. Dadah!